warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Gustiani. Saat ini saya menjabat sebagai Kasubag Kelembagaan di bagian organisasi Setda Kabupaten Indramayu. Saat ini saya sedang melaksanakan aksi perubahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi saya, yaitu dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Saat ini pemerintah Kabupaten Indramayu sudah memiliki sistem informasi yang mempermudah dalam penyusunan analisis jabatan, yaitu JSINJAP. Sistem informasi ini akan memudahkan ASN dalam penyusunan informasi jabatan dan berakhir di penyusunan peta jabatan setiap perangkat daerah. Aksi perubahan saya adalah mengintegrasikan antara aplikasi sistem informasi analisis jabatan JSINJAP ini dengan aplikasi yang terdapat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu, yaitu aplikasi J-Kerjaku. Ini bertujuan untuk memudahkan dalam penentuan jabatan pelaksana yang dibutuhkan setiap perangkat daerah, kemudian memasukkan profil pemangku sesuai dengan syarat jabatannya. Pada saat kedua aplikasi ini sudah terintegrasi, maka tidak akan ada lagi ASN yang tidak sesuai dengan syarat jabatannya menempati jabatan pelaksana sesuai dengan kompetensinya. Berikut akan kami sampaikan tutorial pengisian JSINJAP yang sudah terintegrasi dengan aplikasi J-Kerja. Baik, akan saya jelaskan untuk petunjuk teknis mengisi data pada sistem informasi analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Yang pertama, silakan masukkan alamat sistem informasinya, yaitu sinjap.indramayucup.go.id. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapati halaman beranda utama berupa tampilan seperti ini. Nanti akan ada tombol login, kemudian Bapak Ibu masukkan username dan password. Nah, kemudian kita bisa sign in ke sistem informasi ini. Ini tampilan yang akan Bapak Ibu dapati pada saat Bapak Ibu sudah masuk ke user dari sistem informasi ini. Yang pertama itu halaman dashboardnya akan terlihat peta jabatan, kemudian list jabatan, kemudian ada menu unit organisasi, jabatan, profil, dan unduh. Jika diperhatikan, bagannya berbeda dengan tahun yang lalu karena ada sedikit pembaruan, yaitu pada tahun 2021 ini kita tambahkan menu validasi untuk peta jabatan. Jika Bapak Ibu mendapati anjap APK-nya sudah di kolom kotak ini sudah berwarna biru, sudah tertulis telah divalidasi, berarti ini sudah divalidasi oleh bagian organisasi Setda. Jika belum, maka ini belum muncul menu telah divalidasinya. Itu perbedaannya dengan menu-menu di tahun sebelumnya. Kemudian akan muncul menu kelas jabatan. Nanti Bapak Ibu bisa memilih kelas jabatannya, termasuk ke kelas jabatan yang berapa, nanti ada di pengisian butir informasi jabatan. Yang pertama akan kita coba ke menu unit organisasi. Ini ada di atas. Bapak Ibu silakan klik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Fungsinya adalah untuk memberikan membentuk unit organisasi pada setiap perangkat daerah. Jika ada perubahan struktur maupun nomenklatur dari setiap jabatan, Bapak Ibu bisa merubahnya di menu unit organisasi ini. Misalkan ada perubahan nomenklatur, nanti kita tinggal klik tombol seperti pensil ini yang berwarna biru di sebelah kanan,
Jika ada hanya perubahan nama, kita bisa edit langsung di sini. Bisa dicoba klik tombol pensilnya, nanti akan muncul nama jabatannya ini Subbag Tata Usaha. Misalkan perubahannya hanya penambahan nama, misalnya Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian. Nah, ini jika sudah, kita langsung klik simpan. Namun jika ada perubahan struktur atau penambahan sesuai dengan peraturan yang baru, Bapak Ibu bisa pilih dulu menambahkan jabatannya dengan pilih eselon terlebih dahulu. Misalkan eselon yang akan ditambahkan itu eselon 4B. Nama seksinya misalnya Seksi Hubungan Masyarakat. Jika sudah, bisa diklik simpan. Jika sudah, akan muncul di tabel unit organisasi seksi yang barusan kita tambahkan, yaitu seksi hubungan masyarakat dengan eselon 4B. Namun jika ternyata salah mengisikan, Bapak Ibu bisa merubah atau menghapus data tersebut. Tinggal kita klik tombol merah, kemudian akan ada notifikasi apakah Anda akan menghapus data tersebut. Kita klik OK jika memang ia akan dihapus, maka data akan terhapus. Seperti itu untuk merubah atau menambah unit organisasi. Kemudian kita berlanjut ke menu jabatan. Menu jabatan ini gunanya untuk menambahkan jabatan yang baru yang ada di perangkat daerah. Misalkan ada jabatan baru ataupun penambahan dari CPNS yang baru, silakan ditambahkan di menu tambah jabatan. Yang pertama, misalkan kita klik menu jabatan, kemudian yang pertama kita harus memilih induk jabatan. Karena ini adalah misalnya dia pejabat fungsional, karena ini UPTD, maka dia akan berada strukturnya di bawah kepala UPTD. Jika dia jabatan pelaksana, maka kita pilih di bawah eselon 4. Misalkan saya akan mengisi atau menambahkan jabatan fungsional, kita pilih di bawah induk jabatannya yaitu kepala UPTD Balai Latihan Kerja. Kemudian kita pilih unit organisasinya UPTD Balai Latihan Kerja. Jika jabatan pelaksana yang akan kita tambahkan, maka unit organisasinya yang harus kita pilih adalah Subbagian Tata Usaha. Selanjutnya jenis jabatan. Karena jabatan fungsional yang akan kita masukkan, Bapak Ibu bisa memilih jenjangnya. Mulai dari jabatan fungsional pemula, terampil, mahir, sampai dengan ahli utama. Disesuaikan dengan jenjang yang jabatan fungsional yang akan ditambahkan. Misalnya kita akan menambahkan jabatan fungsional ahli pertama. Selanjutnya untuk nama jabatan kita tidak perlu mengisikan secara manual karena di sistem yang sudah tersedia kamus jabatan sesuai dengan Permenpan nomor 41 tahun 2018. Kita hanya perlu memilih jabatan di menu pilih jabatan. Lalu kita akan memilih jabatan fungsional yang akan kita tambahkan. Misalkan karena ini di UPTD Balai Latihan Kerja, kita pilih jabatan fungsional yaitu misalnya instruktur. Instruktur dengan jenjang jabatannya ahli madya. Jika sudah dipilih nama jabatannya, kita pilih nomor tombol lingkaran itu, diklik, kemudian kita pilih jabatan. Nanti akan sudah terlihat sesuai dengan jenjangnya akan terlihat instruktur ahli madya.
kemudian urusannya sudah muncul, termasuk kode jabatan, kemudian syarat jabatan dari jabatan fungsional tersebut. Jadi untuk instruktur ahli madya sudah harus sesuai syarat jabatannya, yaitu lalu kita akan coba isikan untuk jabatan pelaksana. Jadi kita pilih induk jabatannya di bawah subbag tata usaha. Kemudian unit organisasinya kita pilih di bawah subbagian tata usaha dan kepegawaian. Jenis jabatan kita pilih jabatan pelaksana. Tadi kita sudah mengisi untuk fungsional. Kemudian untuk sekarang kita isikan pelaksana. Karena pelaksana tidak ada jenjangnya, kita tidak perlu langsung klik nama jabatan pelaksana saja. Kemudian kita pilih jabatan sesuai dengan kamus yang tersedia. Misalkan kita pilih urusannya dulu. Kita pilih nama jabatan di urusan tata usaha. Nanti jabatan yang akan tersedia akan muncul di bawah urusan tata usaha. Ada berbagai macam jabatan. Bapak Ibu bisa pilih. Misalkan saya pilih pengadministrasi pengadministrasi persuratan. Misalkan ya kita pilih yang pengadministrasi persuratan, kita klik tombolnya, kemudian kita klik pilih jabatan. Nanti nama jabatan akan muncul, nama urusan sudah muncul, termasuk kode jabatan dan syarat jabatan yang harus dipenuhi sudah muncul di sini. Untuk pendidikan, Bapak Ibu bisa mengubahnya, misalnya untuk SMA, setiap jabatan yang sudah ditambahkan maka akan muncul otomatis di sistem informasi jabatan, termasuk juga di menu analisis beban kerja. Jika sudah selesai, kita bisa klik simpan. Nanti notifikasinya berhasil, kita bisa lihat di list jabatan. Nah, ini caranya untuk melihat, bisa di peta jabatan ataupun di list jabatan ini sudah terlihat. Di sini ada tanda plus di bawah subbag TU yang sudah kita tambahkan. Bapak Ibu bisa cek di bawah kepala subbagian tata usaha sudah ada pengadministrasi persuratan. Ini tadi nama jabatan yang kita tambahkan. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu mengisi jabatan baru, tugas Bapak Ibu adalah melengkapi data anjabnya. Caranya yaitu silahkan diklik nama jabatannya. Tadi kita sudah mengisikan pengadministrasi persuratan, maka kita isikan di informasi jabatannya. Kita klik nama jabatan pengadministrasi persuratannya, maka akan muncul form anjab. Nah, ini sudah ada keterangan persentase pengisian anjab 94%. Ini artinya pengisian informasi jabatan masih ada dari 17 butir jabatan itu ada yang belum terisi. Nah, kita bisa lihat di sini, bisa lihat, klik ke bawah, dilihat data-data mana saja yang belum terisikan. Induk jabatan sudah terisi, kode jabatan sudah ada, jenis jabatan juga sudah ada, nama jabatan sudah ada, dan unit organisasi sudah ada. Untuk jabatan-jabatan yang sudah terisi ini, jika ada kesalahan,
pada saat Bapak Ibu mengisi mengisi tadi tambah jabatan tadi, maka satu-satunya cara untuk menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka kita harus menghapus nama jabatan yang tadi kita inputkan tersebut. Namun jika ada beberapa perubahan untuk form-form yang di bawah ini, di butir-butir informasi jabatan seperti ikhtisar jabatan, uraian tugas, ada yang masih kurang, Bapak Ibu bisa menambahkannya. Caranya untuk menambahkan uraian tugas, kita bisa di menu tambah data di sini. Misalkan saya akan menambahkan melaksanakan tugas lain, yang diperintahkan atasan. Nah, misalkan peralatannya yang digunakan adalah komputer. Kemudian kita pilih satuan, biasanya melaksanakan tugas lain, satuannya adalah kegiatan. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Di sebelah kanan akan ada tombol tahapan. Ini digunakan jika memang uraian tupoksi yang Bapak Ibu miliki harus mencantumkan tahapan dalam pelaksanaan tugasnya. Jika diperlukan, maka tahapannya bisa diisikan. Sementara untuk yang sudah terisi itu, tahapannya itu ada di pejabat struktural. Untuk jabatan pelaksana saat ini belum ada. Jika sudah, kita klik simpan. Sekarang kita bisa lihat di tabel uraian tugas sudah ada penambahan data, yaitu melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. Jika terjadi kesalahan pengetikan, Bapak Ibu bisa mengubah kembali data yang tadi diinput dengan klik lambang pensilnya, kemudian kita membetulkan tugas pokok yang tadi kita inputkan. Misalkan kesalahan pengetikan. Kemudian jika sudah selesai, kita klik simpan. Selanjutnya, kita ke bahan kerja. Bahan kerja ini adalah pedoman yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Misalnya ada lembar disposisi, perbub, maupun petunjuk kerja tentang persuratan. Sesuai dengan jabatan yang dipegang oleh Bapak Ibu semua. Jika masih dirasa masih kurang bahan kerjanya, Bapak Ibu bisa menambahkannya di tombol manage data. Kemudian klik tambah form. Jika ingin ditambahkan satu, Bapak Ibu bisa klik satu kali saja. Jika ingin menambahkan 2 atau 3, Bapak Ibu bisa ngeklik tombol tambah form ini sebanyak 2 atau 3 kali, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan saya isi 1 penambahan untuk bahan kerja, yaitu Permenpan 41 untuk penggunaan dalam tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Jika sudah, kita klik simpan. Di sini akan tampil penambahan data yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu Permenpan 41 sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Jika ingin Bapak Ibu merasa ada yang belum sesuai lagi, ingin dirubah, bisa kita klik tombol manage data tadi. Kemudian selalu klik tombol simpan jika sudah mengubah data. Selanjutnya kita ke butir alat kerja. Di alat kerja ini adalah peralatan atau penunjang
untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan kita sehari-hari sesuai dengan jabatannya. Misalnya alat tulis kantor, komputer, printer, maupun pesawat telepon atau faksimili. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jika ingin ditambah, bisa dirubah di manage data. Misalkan saya ingin mengubah pesawat telepon karena sekarang sudah tidak digunakan, misalkan saya rubah menjadi handphone. Kita klik di situ langsung dirubah. Lalu kita klik tombol simpan. Sudah bisa tampak Bapak Ibu perubahannya, handphone sudah termasuk ke dalam penambahan di alat kerja. Jika masih ingin ada alat kerja yang ditambahkan, Bapak Ibu bisa menambahkan di tambah form dan menuliskan alat yang ingin digunakan. Misalkan kita akan menambahkan alat kerja untuk alat contoh. Alat contohnya adalah alat kendaraan dinas untuk memperlancar mobilisasi pekerjaan. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Nah, ini sudah tampak penambahannya untuk alat kerja, yaitu kendaraan dinas sebagai memperlancar mobilisasi. Hasil kerja, kemudian kita hasil kerja. Hasil kerja ini harus disesuaikan dengan uraian tugas. Jika uraian tugasnya ada 5, maka outputnya juga harus ada 5. Jika Bapak Ibu masih menemukan uraian tugasnya ada 6 tapi hasil kerjanya masih 5, berarti itu masih harus betulkan, masih harus direvisi. Berarti kita harus menambahkan 1 poin sesuai dengan tupoksi yang kita laksanakan. Caranya sama, kita masuk ke manage data, kemudian tambah form 1 kali. Kemudian kita menambahkan output dari tadi yang kita tambahkan itu melaksanakan tugas lain. Jadi kita isi hasil kerjanya yaitu tugas lain terlaksana dengan baik. Prestasi yang diharapkan kita bisa samakan, satuannya kegiatan, waktu yang diperlukan kita bisa kosongkan. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu butir tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang dimiliki dari setiap uraian jabatan yang kita laksanakan. Jika uraiannya ada 5 atau 6 tadi seperti yang diisikan, maka tanggung jawabnya pun harus dengan jumlah yang sama. Caranya sama, kita klik tombol manage data, kemudian kita tambahkan sesuai dengan uraian tugas yang kita laksanakan. Ya, misalnya tadi pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan, maka tanggung jawabnya adalah terlaksananya tugas lain yang diperintahkan oleh atasan dengan baik. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Selanjutnya, jika sudah selesai di butir tanggung jawab, kita akan beralih ke butir informasi wewenang. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh setiap pemangku jabatan wewenangnya dari pengadministrasi persuratan, yaitu melakukan kegiatan tugas sebagai pengadministrasi persuratan, atau bisa saja ditambahkan karena pengadministrasi persuratan, kita tambahkan wewenangnya yaitu meminta data surat-surat. Kemudian kita klik tombol simpan. Untuk mengubahnya, misalkan dirasa belum sesuai, maka diklik tombol simpan, kemudian kita bisa mengubahnya di sini. Jika sudah selesai, selalu klik tombol simpan. Di sini masih ada butir informasi jabatan yang masih kosong, yaitu korelasi jabatan. Di sini adalah menjelaskan bagaimana hubungan setiap jabatan pelaksana dengan
jabatan-jabatan yang lain, misalnya dengan jabatan struktural atasan ataupun rekanan sesama pelaksana. Yang pertama, korelasi jabatan itu ya horizontal itu dengan sesama pelaksana, kemudian vertikal itu dengan atasannya. Cara untuk menambahkannya sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita klik tombol manage data. Karena minimalnya harus ada 2, maka kita harus tambah satu lagi formnya, yaitu misalnya korelasi jabatan dengan atasan. Misalkan dengan kepala subbagian tata usaha. Unit kerjanya di subbagian tata usaha dalam hal menerima perintah, saran maupun kritik dalam pelaksanaan tugas. Yang berikutnya yaitu korelasi jabatan horizontal dengan sesama pelaksana yang ada di subbagian tata usaha dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. Jika sudah, kita klik simpan. Ini berarti korelasi jabatannya sudah ada 2, yaitu yang pertama dengan atasannya, dengan kepala subbagian tata usaha, kemudian yang kedua dengan sesama pelaksana di subbag tata usaha dalam hal koordinasi. Kemudian kita akan beralih ke butir kondisi lingkungan kerja. Untuk kondisi lingkungan kerja ini, silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan standar di lingkungan tempat kerja Bapak Ibu. Misalkan kita ambil contoh keadaan tempat kerja, yaitu bersih, kemudian suhunya normal, udara sejuk, penerangannya cukup, kemudian suaranya cukup. Ya. Itu untuk pengisian kondisi lingkungan kerja. Kemudian kita beralih ke butir keadaan atau resiko bahaya. Karena jabatannya adalah pengadministrasi persuratan dan dia berada di kantor, maka kita bisa pilih dia tidak memiliki resiko bahaya. Namun jika jabatan yang Bapak isikan itu memiliki resiko bahaya, silakan dipilih disesuaikan dengan resiko bahaya yang dimiliki oleh jabatan tersebut. Caranya yaitu sama dengan yang sebelumnya, kita klik tombol manage data, kemudian silakan Bapak Ibu pilih mulai dari butir A sampai dengan butir L, mana resiko yang dimiliki oleh jabatan yang Bapak Ibu isikan. Misalnya berupa kehilangan nyawa atau kelainan jiwa, ataupun pembauan yang terganggu, ataupun kondisi organ bagian dalam, usus dan perut besar yang terpengaruh dari jabatan yang Bapak Ibu emban. Jika memang tidak ada yang termasuk dari semua poin-poin tersebut, Bapak Ibu bisa tambahkan resiko bahan lainnya di sini, dan jika sudah, kita klik tombol simpan. Jika masih ada yang belum sesuai, bisa diubah kembali di menu yang sama, yaitu diklik di tombol manage data. Kemudian kita beralih ke syarat jabatan. Jadi setiap jabatan memiliki pangkat golongan ruang terendah, kemudian memiliki pendidikan terendah, kursus, pengalaman kerja, pengetahuan, keterampilan, kondisi fisik. Kita mulai dari syarat jabatan, yaitu pangkat golongan terendah. Ini jika kita merujuk ke Permenpan, yaitu di kamus jabatan, untuk pengadministrasi itu pangkat golongan terendahnya yaitu harus minimal golongan 2A dengan pendidikan SMA. Tapi jika pemangkunya lebih dari 2A ini bisa. Namun golongan tertingginya ini adalah dari 2C. Kemudian pendidikan tertinggi dari Pengadilan Persuratan adalah D3.
Yang berikutnya kita ke kursus atau pelatihan. Untuk pengadministrasi persyaratan, minimalnya dia pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan teknik fungsional, yaitu pelatihan administrasi umum atau pelatihan administrasi keuangan ataupun diklat-diklat yang lainnya. Yang berikutnya yaitu pengalaman kerja. Karena memang jabatan ini tidak membutuhkan pengalaman kerja, kita bisa kosongkan item ini. Namun untuk mencapai 100% karena tadi pengisian form anjabnya belum 100, kita bisa isikan, ataupun jika tidak diisi kita isikan tombol ikon strip. Kemudian kita beralih ke kondisi fisik, kemudian upaya fisik. Di upaya fisik ini untuk menu upaya fisik sampai dengan butir informasi yang sampai ke bawah, Bapak Ibu tinggal memilih upaya fisik yang Bapak Ibu tinggal memilih item-item yang ada di setiap butir informasi jabatan tersebut. Misalnya di upaya fisik ini apakah yang dibutuhkan oleh seorang pengadministrasi persuratan? Upaya fisik yang dibutuhkan yaitu untuk masa kegiatannya duduk, berbicara, melihat. Di sini bisa dilihat intensitasnya. Jika sudah, kita klik simpan. Jika memang dirasa masih perlu ditambahkan, bisa diklik tombol manage data. Jika ternyata untuk pengadministrasi persuratan misalnya dibutuhkan upaya fisik berlari dengan intensitas sering, kita simpan. Kemudian kita beralih ke bakat kerja, yaitu ini bakat kerja adalah bakat yang harus dimiliki oleh satu jabatan. Yang pertama adalah intelijensia, yaitu memahami instruksi atau prinsip, kemudian ketelitian, kemudian verbal. Ini disesuaikan dengan jabatan masing-masing. Jika memang untuk jabatan struktural, kita bisa ditambahkan untuk bakat kerja harus bisa memiliki butir-butir lain sesuai dengan jabatannya. Jika dari butir C sampai Finemas ada yang kurang, Bapak Ibu bisa menambahkan bakat kerja lainnya di tambah bakat lainnya. Jika sudah, diklik tombol simpannya. Berikutnya kita ke butir informasi temperamen kerja. Kita bisa pilih di sini disesuaikan dengan jabatan yang ditambahkan. Misalnya dari pengadministrasi persyaratan ini temperamen kerjanya yang adalah yang dibutuhkan itu adalah dealing with people, kemampuan menyelesaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Jika sudah, kita klik simpan. Berikutnya adalah ke minat kerja. Kita klik lagi di manage data, kemudian kita pilih sesuai dengan jabatannya. Untuk pengadministrasi persyaratan misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data, kemudian melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif. Kemudian kita misalkan tambahkan lagi melakukan kegiatan yang rutin, konkret, dan teratur. Jika sudah, klik simpan. Nah, berikutnya adalah fungsi pekerja. Kita klik tombol manage data. Di sini ada benda
berhubungan dengan benda atau tidak. Karena berhubungan dengan komputer, kita klik bendanya itu di menjalankan mesin, kemudian ke untuk menit kerjanya di orang. Karena pengabdian peralatan, kita pilih melayani dan menerima instruksi. Kemudian yang berhubungan dengan data, kita pilih menyalin. Karena pengabdian peralatan tidak menganalisa, jadi kita hanya perlu menyalin saja. Kita klik tombol simpan. Selanjutnya adalah form kelas jabatan. Ini pengadmin peralatan ada di kelas 5. Bapak Ibu langsung klik kelas 5. Setelah Bapak Ibu melengkapi data semuanya, mulai dari butir 1 sampai dengan 17, jika sudah, kita diklik tombol simpan yang ada di atas. Kita kembali ke atas, kemudian kita klik tombol warna biru yang bertuliskan simpan. Nah, jika form Ajab ini sudah terisi semua, maka akan muncul notifikasi persentase pengisian Ajab 1%. Nanti akan muncul tombol validasi dan cetak. Jika data yang diisikan belum 100%, maka tombol cetak dan validasi tidak akan muncul. Seperti itu. Gunanya untuk tombol validasi yaitu bahwa pengisian informasi jabatan ini sudah selesai setiap jabatannya, maka membutuhkan validasi oleh bagian organisasi. Jika sudah, kita klik tombol validasi, nanti kita klik OK. Nanti kolom-kolom informasi jabatan dari atas dari 1 sampai 17 itu tidak bisa lagi diubah. Ini harus membutuhkan validasi dari bagian organisasi. Namun jika di sini masih muncul tombol batal validasi dan Bapak Ibu merasa ingin merubah salah satu butir informasi jabatan, maka Bapak Ibu bisa klik tombol batal validasi, kemudian kita cek kembali butir dari informasi jabatan yang kita input tadi, apakah ada kesalahan atau tidak. Jika sudah selesai, kita bisa minta klik validasi kembali. Jika sudah dikonfirmasi oleh bagian organisasi, statusnya akan berubah menjadi telah dikonfirmasi. Ini sudah tidak bisa membatalkan validasi karena datanya sudah disetujui dan dianggap benar oleh bagian organisasi, sehingga tombol cetaknya bisa dimunculkan. Namun apabila masih ada muncul tombol batal validasi, artinya bagian organisasi ini masih mengkonfirmasi dan belum memvalidasi jabatan yang sudah Bapak Ibu usulkan. Nah, ini bedanya. Jika sudah divalidasi akan muncul notif telah dikonfirmasi dan bisa dicetak. Nah, ini salah satu contohnya yang sudah dicetak. Contoh dari isian yang sudah dia masukkan Bapak Ibu. Ini nama jabatan, unit kerjanya, kemudian kode jabatan, kemudian kedudukan dalam strukturnya sudah terlihat. Ini dasar jabatannya sudah terlihat. Semuanya sudah terisi sebanyak 17 butir informasi jabatan. Nah, ini bisa dicetak dan bisa diekspor menjadi PDF. Ini bisa muncul jika statusnya sudah dikonfirmasi oleh bagian organisasi.
Sekarang kita berlanjut ke form ABK. Jadi di form AJIB ini di sebelah kanan ada tombol warna hijau. Di sini bertuliskan menuju halaman ABK. Nah, ini. Silakan diklik menuju halaman ABK. Ini tombol berwarna hijau, silakan diklik, kemudian akan beralih ke form ABK. Di sini kita bisa melihat ini di jabatan pengadministrasi persuratan. Gunanya adalah Bapak Ibu bisa mengisikan beban kerja yang dilaksanakan oleh satu jabatan. Nah, kita coba masuk ke form A. Gunanya adalah memasukkan volume kerja kemudian norma waktu dari setiap uraian tugas. Jadi setiap uraian tugas itu memiliki volume kerja dan norma waktu yang berbeda-beda. Nah, kita ambil rata-ratanya. Misalnya dari mengagendakan administrasi surat masuk dengan satu hasilnya konsep dilaksanakan 1 kali per minggu dengan norma waktu dalam 1 kali pengerjaan itu 1 hari. Selanjutnya, misalnya menghimpun surat atau dokumen, ternyata dia volume kerjanya 1 kali dalam sehari dengan waktu dalam seharinya yang dibutuhkan 3 jam. Selanjutnya, mengarsipkan surat sesuai dengan prosedur dilakukan 1 kali dalam 1 hari dan waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam. Kemudian yang belum terisi, yang tadi kita tambahkan dari pengadministrasi persuratan itu, uraian tugasnya adalah melaksanakan tugas lain yang perintahkan atasan. Nah, misalnya dalam 1 tahun untuk jabatan pengadministrasi persuratan ini melaksanakan tugas lainnya adalah 4 kali. Nanti kita pilih satuannya yaitu tahunan. Kemudian norma waktu adalah berapa lama waktu pengerjaan dalam melaksanakan satu pekerjaan. Misalnya kita isikan 3 jam. Kita pilih di sini satuannya jam. Jika sudah diinputkan, nanti kita klik tombol simpan data. Nah, di sini sudah ada notifikasi tersimpan datanya. Nanti sistem akan tersimpan secara otomatis data yang sudah Bapak Ibu inputkan. Nah, ini beban kerja dari pengadministrasi persuratan yang sudah ditambahkan tugas lain itu adalah 0,0091. Jadi setelah dihitung dari uraian tugas yang awal sampai akhir akan menghasilkan beban kerja 1,0864. Ini artinya bahwa dari jabatan pengadministrasi persuratan membutuhkan 1 pegawai. Namun apabila Bapak Ibu setelah mengisikan setelah penghitungan total ternyata kurang dari 1 atau mungkin bisa lebih dari 2, itu mengartikan bahwa dari jabatan yang Bapak Ibu tambahkan itu membutuhkan 1 atau lebih atau bahkan kurang 1 atau lebih dari jumlah pegawai. Jika yang ditambahkan uraian tugasnya itu dari awal sampai akhir ternyata jumlah totalnya kurang dari 1, misalnya di bawah 1 atau 0,5 atau mendekati 0,8, itu artinya satu jabatan ini tidak dibutuhkan di tempat kerja Bapak Ibu. Karena beban kerjanya terlalu rendah, jadi jabatan ini harus dihapus dan tidak perlu dimasukkan di peta jabatan Bapak Ibu. Mohon dalam pengisian volume kerja dan norma waktu harus diperhatikan output yang dihasilkan dari setiap uraian tugas, kemudian norma waktu pengerjaannya bisa diperhatikan apakah dia harus dilaksanakan harian atau dia bisa selesai dalam beberapa jam.
ini akan menghasilkan beban kerja yang dibutuhkan oleh setiap jabatan. Sekarang kita berlanjut ke form B atau form budgeting. Kita pilih form budgeting. Di form budgeting ini nantinya sudah terintegrasi dengan aplikasi kerjaku yang ada di BKPSDM. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu menginput ulang untuk kondisi budgetingnya secara manual berapa jumlah PNS pemangku dari setiap jabatan. Jadi di sini barangkali kalau Bapak Ibu klik di kolom yang ini, di kolom PNS, maka akan muncul lingkaran coret. Ini tidak bisa diisi secara manual. Nah, yang bisa diisikan hanya di sini adalah kolom non PNS. Jika memang ada jabatan yang dipangku oleh non PNS. Cara untuk menambahkan di kolom supaya di kolom PNS sesuai dengan aplikasi kerjaku, kita ke bawah. Nah, di sebelah pojok kiri ada tombol import budgeting. Import budgeting ini gunanya untuk menarik data pemangku sesuai dengan jabatan yang ada di aplikasi kerjaku. Kita coba. Setelah kita klik, kita import budgeting, data untuk jumlah PNS ini sudah sesuai dengan data yang ada di aplikasi kerjaku. Karena tadi yang sudah kita isikan ini sudah sesuai dengan data pada aplikasi kerjaku, maka saya akan mencoba untuk kita pakai user yang belum sesuai dengan data di aplikasi kerjaku. Kita coba. Nah, kita coba di bagian hukum. Untuk di bagian hukum, kita coba di form halaman BK, kemudian kita ambil form B. Nah, ini akan tampil. Nah, ini tampil data budgeting. Nah, ini jika ada data yang berwarna hijau, itu artinya pemangku dan penghitungan ABK-nya sudah sesuai. Jadi setelah dihitung analis beban kerja, hanya membutuhkan di sini sudah tampak kepala bagian hanya dibutuhkan hanya satu orang saja. Nah, misalnya kita beralih ke pelaksana, ada penyusun perancangan perundang-undangan. Nah, ini kenapa berwarna merah? Karena dalam penghitungan beban kerjanya ini di sini tidak membutuhkan pegawai. Jadi jika ada tombol di budgeting ini warna merah, ini kelebihan pegawai. Ini berarti kalau warna merah tidak boleh diisi. Kemudian misalnya di analis produk hukum, ini berwarna kuning. Nah, ini kenapa berwarna kuning? Karena dia kurang pemangkunya. Karena ini artinya dia masih kurang untuk pemangkunya. Berarti dia bisa ditempati oleh lebih dari satu orang pelaksana. Nah, jadi untuk yang warna merah ini dia kelebihan pegawai, untuk yang kuning itu dia kekurangan pegawai. Seperti itu. Jika sudah berwarna hijau, dia sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sesuai penghitungan beban kerja. Jadi untuk form B
Bapak Ibu tidak perlu mengisi manual karena sudah terintegrasi dengan aplikasi Kerjaku. Bapak Ibu tinggal mengisi dengan mengklik tombol import budgeting. Jadi Bapak Ibu silakan diisi form anjabnya secara keseluruhan. Kemudian nanti untuk form B ini kita tinggal import budgeting saja. Jika masih ada data yang belum sesuai, nanti belum bisa diimport data dari aplikasi Kerjaku. Jika jabatan yang sudah diinputkan oleh Bapak Ibu sudah sesuai dengan peta jabatan yang sekarang, nanti akan ditempatkan oleh oleh BKPSDM. Jika penempatannya sudah sesuai, maka Bapak Ibu sebagai admin OPD tinggal klik tombol import budgeting. Kemudian jika sudah diimport budgeting, datanya akan tampil di form B-nya. Sudah akan sinkron antara aplikasi Sinjab dengan aplikasi Kerjaku. Seperti itu. Jika misalkan Bapak Ibu pada saat tarik data belum sesuai, berarti data anjabnya masih belum sesuai dan belum ditarik ke aplikasi Kerjaku. Jadi masih harus diperbaiki data anjabnya. Kemudian jika sudah misalnya sudah ditarik data dari form B-nya sudah sesuai dengan aplikasi Kerjaku, maka dan BKPM sudah mengisi, maka form B ini akan terisi sesuai dengan peta kebutuhan. Jika sudah selesai mengimport budgeting, jangan lupa Bapak Ibu klik tombol simpannya. Kemudian tadi saya agak kelupaan sedikit. Sebelum ke form B itu sebetulnya di form A itu ada tombol validasi. Nah, di sini sama dengan form anjab tadi, bahwa persentase jika sudah muncul notif persentase pengisian ABK 100%, maka tombol validasinya akan muncul. Nah, ini akan muncul, kemudian kita klik minta validasi ke bagian organisasi. Nah, jika sudah divalidasi, maka tombol simpannya akan hilang dan Bapak Ibu tidak bisa mengubah dari butir-butir yang diisi di beban form ABK. Namun jika masih muncul tombol batal validasi, maka Bapak Ibu masih bisa mengedit dari data-data yang Bapak Ibu isikan. Yang berikutnya, jika sudah sekarang kita lanjut ke menu profil. Jadi di menu profil ini sama jika Bapak Ibu sudah diklik di form import budgeting, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi mengisikan di menu data-data pemangkunya di menu profil. Jadi secara otomatis data-datanya akan terisi otomatis dengan data-data yang sudah terisi di aplikasi Kerjaku untuk form profil. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisikan secara manual siapa pemangku di masing-masing jabatan yang muncul di menu profil. Karena ini sudah langsung terisikan dan sudah terintegrasi dengan profil pemangku yang ada di aplikasi Kerjaku. Kurang lebihnya petunjuk teknis pengisian untuk sistem informasi analisis jabatan dan sumber kerja seperti itu. Jika masih ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, mangga silakan hubungi
admin di bagian organisasi. Demikian tutorial yang saya sampaikan terkait pengisian informasi jabatan pada sistem informasi analisis jabatan yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Kerjaku. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Dan yang terakhir, jadilah ASN yang bermartabat.